Hai, nama saya Rossi, saya seorang bisnis leader dan selamat datang di Be Different episode nomor 2. Di sini saya merekodkan hal berbeda apa saja yang saya lakukan selama saya memimpin sebuah perusahaan. Oke, langsung to the point, langsung intinya. Menyambung dari minggu kemarin, hal yang saya lakukan yang berbeda adalah melakukan training pada tim sales dan memaksa mereka melakukan role play. Hasilnya bagaimana? Oh ya, sebelum hasilnya bagaimana, hal yang saya training pun juga agak berbeda. Saya berprinsip seperti ini. Kalau kita mau berbeda, tim sales juga harus menjadi beda dengan sales-sales yang pada umumnya. Karena sales-sales yang pada umumnya mereka hanya datang ke customer berusaha menjual lewat fitur dan benefit dari produk atau jasa yang mereka punya. Maka saya mentraining tim sales saya untuk melakukan hal yang totally different. Hal yang berbeda yang harus mereka lakukan ketika mereka ketemu customer adalah bukan nawarin, bukan jualan produk, tapi cari masalah customer itu apa. Bisa nggak kamu menyelesaikannya lewat produk atau jasa yang kita jual? Karena saya berpikir seperti ini, ketika kita hanya menawari jualan, oke, customer mungkin beli dan dia akan melihat dia dapat benefit enggak. Kalau ternyata dia tidak, ya dia akan menutup pintu, tidak akan repeat order. Kalau dia dapat benefit, oke, dia akan repeat order. Nah, hanya sampai di situ. Tapi hal yang mau saya lakukan yang berbeda adalah mencari masalahnya. Karena saya berpikir seperti ini, ketika customer punya masalah, kita bisa menyelesaikannya lewat produk atau jasa kita, mereka akan dengan senang hati untuk repeat order ke kita. Satu. Hal kedua, karena kita menyelesaikan masalahnya, mereka tidak memandang kita sebagai sales, tapi lebih ke arah ya let's say konsultan, orang yang bisa dipercaya. Sehingga ketika mereka menemukan teman, saudara atau sebagainya yang punya masalah sama, mereka akan dengan senang hati mereferensikan kita ke orang tersebut. Jadi harapannya seperti itu. Lantas bagaimana caranya untuk mencari masalah di customer ini? Cara yang dilakukan adalah dengan bertanya, dengan menggali masalahnya apa. Karena pada dasarnya semua orang punya masalah, tapi tidak semua orang sadar mereka punya masalah. Nah, hal ini yang harus dilakukan oleh tim sales saya, yaitu menggali tadi apa sih customer punya masalah yang bisa diselesaikan atau tidak. Kalau enggak, ya sudah cari yang lain. Tapi kalau ketika mereka punya masalah dan kita bisa menyelesaikannya, lanjut lakukan jualan, it's okay. Nah, kurang lebih seperti itu hal yang saya training. Hal yang dilakukan itu selain training adalah role play. Hasilnya gimana? Ternyata hasilnya nggak cukup baik. Nah, dari yang saya training, dari yang role play dan realnya di lapangan, ternyata mereka bisa sih melakukan seperti itu, tapi tidak optimal sama sekali. Mungkin hanya sekitar ya let's say 10-20% mereka bisa menerapkan itu. Selanjutnya mereka masih sama dengan sales-sales yang lain, yaitu menawarkan produk, fitur, benefit dan sebagainya. Nah, saya pun kemudian mengevaluasi masalahnya di mana. Dan setelah saya mengevaluasi, saya menemukan ternyata problemnya itu bukan di mereka. Problemnya ada di saya. Jadi saya sudah sebutkan hal yang saya lakukan 2, training, role play. Dan ternyata ini nggak cukup. Ternyata masih ada hal ketiga yang harus saya lakukan, yaitu saya harus menyiapkan template untuk bisa mereka bawa, untuk bisa mereka baca, untuk bisa mereka ingat sewaktu-waktu. Kenapa ini? Saya melakukan training, saya tahu orang pada umumnya di training ya belajar lah, mereka tidak bisa menyerap semua. Tapi awalnya saya kira ketika mereka melakukan role play itu bisa lebih ingat. Nah, problemnya adalah roleplay yang dilakukan itu tidak setiap hari, seminggu hanya 2 kali, sehingga hal ini sangat-sangat kurang. Maka itu saya sebut tadi problemnya dari saya. Jadi hal yang harus saya lakukan sebenarnya ada 3, training oke, ya, roleplay ya. Yang ketiga adalah saya harus memberi mereka catatan template untuk bisa dibaca sewaktu-waktu, untuk mereka bisa lebih sering mengulangnya, tidak hanya menunggu waktu roleplay. Harapannya ketika ada template tadi, mereka bisa lebih sering mengingat, mereka bisa lebih bagus, dan mereka bisa mempraktekannya waktu ketemu customer. Jadi, hal berbeda yang akan saya lakukan minggu depan, tetap 2 ini, tetap training, roleplay, dan saya harus menyiapkan template untuk bisa mereka baca sewaktu-waktu. Hasilnya gimana? Ya, mari kita tunggu ke depannya, saya akan kabari. Kalau ternyata hasilnya bagus, oke, berarti 3 ini cukup. Kalau hasilnya masih kurang, ya saya harus mencari cara supaya 3 ini mungkin harus tambahkan apalagi, nggak tahu. Jadi mari kita tunggu di depannya gimana. Oke, sampai sini dulu, sampai jumpa minggu depan.